Wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'dah. Sadatul fadil, para asatiz, para guru yang saya hormati, bil khusus sahibul majlis Bapak Ustaz Haji Agus Sarjito, keluarga besar Majlis Istighosa Al-Bahri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya berdoa semuanya sampai hari ini masih sehat walafiat, dalam rangka kita mencari ilmunya Allah. Ke depan kita meminta dan bermohon kepadanya, semoga kita bisa istiqomah, kita bisa mengisi hari-hari kita menjelang sampainya ajal kita dengan kebaikan-kebaikan, terutama talabul ilmi. Maka itu, sebagai muqaddimah, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita minta semoga ke depan kita tambah istiqomah. Ilmu yang kita pelajari insya Allah bermanfaat di dunia sampai akhirat. Doa khusus buat Majlis Istighosa Al-Bahri, pengurusnya, jamaahnya. Semoga majlis ini tambah berkah. Amin. Para khudamahnya, orang-orang yang berjuang di Al-Bahri ini, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hatinya. Insyaallah ke depan majlis ini tambah besar, tambah berkah. Terakhir, ya Allah ya Karim, kita minta Allah memberikan kita futuh, munuh, rusukh. Allah buka pikiran kita dengan diberikan anugerah ilmu, sekaligus ilmu yang sudah dapat rusukh, mendarah daging, sehingga kita bisa amalkan sehari-hari. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassa ala ma nawaina wa ala ma nawa salafun salih biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana. Thumma ila hadrati man hadina al-fatihah lahu madadana asma'ahum fi hadal majlis, khususan jami'i mu'allifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bid-din Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Al-Dimiski wa Syekh Umar Nawawi Al-Bantaji, usulin wa buru'in min Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى ووسع ربنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه بالدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. فضيلة التعليم. Itu ya. Halaman, kalau terjemahannya halaman 13. Saya baca makna pesantren dulu ya. Setelah itu nanti baru makna bebas. Fadilatut ta'limi utawi iki iku fadilae mulang. Secari ngetes ya. Amal ayatu anapun utawi piro-piro ayat iku faqauluhu firmani Allah azza maha agung Allah wa jalla maha lur Allah wal yundiru qaumahum rupane ayat wal yundiru qaumahum wal yundiru lan yakti medeni sapa taifatun qaumahum ing kaume taifah idza raja'u arikalane bali sapa taifah ilahi maring kaum la'allahum menawa kaum iku yahdharuna padha wedi sapa kaum wal muradu utawi perkara kang den karepake iku huwa ta'limu ay bil ayatil madhkur. Al murad bi ayatil madhkur iku huwa ta'limu mulang wal irsadu lan nuduhake wa qauluhu lan firman Allah Ta'ala atopnya ke faqauluhu di atas wa id akhadallahu rupane firman wa id akhadallahu wa id ay wadkur id. Jadi idnya itu id dzarfiyah. Zarab itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus mentakdirkan amil mahdzuf. Takdirnya wadkur iz gitu. Dan ingatlah ari kalane ngalap sapa Allah mitsaqal ladina ing janjine wong akeh utu kang den paringi atau kang den wehi sapa alladzina alkitaba ing alkitab la tubayyinunnahu yakti mertelaake sapa sira linnasi yakti mertelaake sapa sira ing alkitab linnasi maring menungso wala takdumunahu lan ojo ngumpetake sapa sira ing alkitab wa huwa adapun wa huwa utawi ayat wa id akhadallahu mau iku ijabun majibake li ta'limi maring mulang wa qauluhu lan firman Allah Ta'ala wa inna fariqan rupane firman wa inna fariqan lan sak temene pantan itu kelompok segolongan minhum saking Yahudi lan Nasara iku layak tumuna temen-temen ngumpetake sapa fariqan minhum al haqqa ing perkara kang hak wahum jumlah
hale utawi fariq iku ya'lamuna ngaweruhi sapa fariq ing al-haq wa huwa utawi ayat wa inna fariqan iku tahrimun ngaramake lil kitmani maring ngumpetake ilmu kama qala kaya oleh manyamas dari kama qala kaya oleh jauh sapa Allah taala bis syahadati dalam ayat kang mertelakake syahadat. Waman rupane ayat waman utawi sapa wong iku yak tumha ngumpetake sapa man ing syahadah fa innahu mongko sak temene man iku atimun wong kang dosa apa qalbuhu atine man mau wa qala lan jauh sapa Allah taala waman utawi sapa wong suci iku ahsanu luwih apik luwih bagus apa ne kaulan ucapane mimman minnya mufaddal alaih ketimbang wong dah akan ngajak sapa man ilallahi maring Allah wa amilalan agawe sapa man sholihan ing amal kang saleh wa qala lan berfirman sapa Allah taala ud'u ila sabili rabbika ing firman ud'u ngajak kau sapa sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran ira carane ngajak mau bil hikmati kelawan hikmah bahayai mana hikmah itu ilmu nafi ilmu yang bermanfaat wal mau'izati lan pitutur al hasanatika bagus wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimuhum lan mulang sapa Allah ing anbiya al kitaba ing kitab wal hikmata lan hikmah. Sudah paham belum ini yang saya baca? Ibu-ibu sudah paham belum? Kalau sudah saya lewat. Kalau saya dijelaskan. Ini kita sudah masuk tahap ketiga ya dari kitab ini. Tahap pertama kan kemuliaan ilmu sudah kita bahas. Kemudian sebelum Ramadan kita bahas kemuliaan belajar. Ketika orang sudah tahu kemuliaan itu dan dia punya ilmu, sekarang disugesti oleh Kiai Musonif, apa yang kita sudah punya harus diapain? Diajarkan kepada orang. Maka kajian ketiga kita ini keutamaan mengajar. Monggo dibaca ini seorang yang ada terjemahannya, monggo. Yang pakai terjemahan bebas. Ayo dibaca. Ya. Bacanya seayat-ayat terus diterjemahin ya. Monggo baca. Wajib baca. Ya, kasihan. Terjemah. Ibu-ibu ada semua fotokopiannya. Halaman berapa? Tolong disimak ya Bu ya. Kasihan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ta'lim, keutamaan mengajar. Amal ayat qaulullah azza wa jalla wa yunziru qaumahum illa rujau ilaihim la'allahum yahdharun. Surah At-Taubah
322 yang berarti dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Baik, sudah gitu ya. Setiap aktivitas itu harus didasari dengan dalil, karena dalil itu menjadi pedoman. Kalau kita gini, yang nyuruh siapa? Kalau kita nggak begini, yang larang siapa? Itu namanya dalil atau hujjah. Sehingga orang beragama tanpa dalil itu berarti dia namanya muqallid. Muqallid itu berarti ikut-ikutan. Tapi kalau dia beragama tahu dalil, dia tidak taklid lagi, tidak muqallid lagi, tapi apa? Ma'rifah. Seperti itu. Sehingga kelas orang beragama itu kan ada tingkatan. Kali ini mana dasarnya ketika kita punya ilmu itu disuruh amalkan. Nah ini adanya di surat At-Taubah ayat berapa tadi? Itu kan potongan dari ayat konkretnya yang di atas itu. Jadi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi. Maka hendaklah di sebuah tempat komunitas itu ada yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Jadi jangan bisnis semua, harus ada yang apa? Ada yang nyari ilmu. Siapa di Al-Bahriyah? Nyari ilmu aja itu kerjanya kan enggak? Ada ya. Bisnismen semua rata-rata. Oh, Pak Ustaz Gubran. Nah, harus ada orang yang pokoknya ya nyari ilmu setiap waktu. Ya. Tapi jangan semuanya, nanti nggak ada minumnya nanti yang mensponsori ta'lim itu ya. Supaya apa orang disuruh mencari ilmu itu? Supaya nanti kalau udah dapat, nah ditugaskan untuk apa? Menjadi kalau Nabi itu nadhira. Jadi Nabi itu kan basyiran apa? Nadhira. Harus ada yang kayak Nabi gitu, memperingatkan orang kalau salah. Jadi di Al-Bahri ini harus ada orang yang baik mengatakan jangan begitu Pak, itu salah. Ada nggak? Ada. Lah, kan kalau ada orang bilang ini salah, berarti perkataan itu kan harus didukung karena dia bisa mengeluarkan dalil. Nyalain orang ya gampang aja, cuma ketika dibalik mana dasarnya itu bisa nggak? Nah itu repot itu, makanya kan Menawa ada di Al-Bahri ini yang bisa menguasai itu sehingga orang ketika ada kesalahan ditegur dia langsung apa? Ya tidak macam-macam. Kalau dia tidak berbuat baik diingatkan harus gini. Kalau dia salah jangan begini. Nah, itu harus ada. Maka itu orang-orang itu ketika ilmunya ada tidak boleh pelit. Harus apa? Diamalkan lah. Mengenai mengamalkan ilmunya itu ada di potongan kedua surat At-Taubah ayat 22 ya. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Sehingga komunitas kita ini tidak bukan komunitas yang kaleng-kaleng, komunitas yang memang imannya, agamanya itu kuat sekali. Tidak ada pelanggaran yang dibiarkan. Ketika ada sosok orang yang bisa mengontrol itu, kalau kata orang kampung saya begini, masjid, musola itu tergantung ada mancangnya apa enggak. Kalau ada mancangnya, insya Allah masjid musolanya apa? Yes, aman. Tapi kalau masjid musola nggak ada mancangnya, sudah. Nanti akan berkerumun orang-orang juhal. Apa juhal? Kumpulan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu cirinya begini. Kalau ditanya hukum dia jawabnya menurut saya. Itu tanda-tanda orang bodoh. Betul. Menurut saya apa? Boleh. Mana ada agama menurut orang? Agama itu harus menurut sahibus syar'i, siapa? Allah.
Nabi. Yang itu dituangkan oleh fatwanya para ulama. Kemarin itu saya ditelepon orang, dia lagi mau transaksi sapi karena lagi musim korban. Udah tinggal bayar baru telepon saya, Pak Ustadz, ini saya mau bayar sapi 2 ekor, tapi tanduknya tidak ada. Jadi dia beli sapi, kebetulan harganya murah, badannya gede. Terus kata dia, apakah sah saya beli sapi itu tanduknya tidak ada? Nah ini kan kalau orang nggak punya ilmu bilangnya apa? Ya menurut saya nggak sah. Dan mana ada itu menurut saya? Lah saya ditelepon tuh lagi udah mau jalan keluar, rada bengong sedikit, bengong itu ngeluding. Ustaz tuh lagi bengong atau itu ngeluding itu apa ya? Sinyal. Aku tahu ngaji bab kuyo ngomongnya kan ada. Tapi sudah ngeluding lama saya belum nyangkut. Akhirnya ada dorongan di hati, saya bilang boleh. Saya bilang boleh. Ya, berharap benar-benar boleh, dan nanti kalau ternyata saya kebek kitab gak boleh akan saya ralat begitu kan, gampang gitu. Saya berangkat ngaji maghrib terus nyambung isya jam 10 baru pulang saya. Baru ngebet lagi, begitu saya ngebet alhamdulillah boleh. Jadi kalau kita beli hewan korban itu ya fokusnya ke telinga yang pertama apa? Telinga itu jangan sampai dia putus sebelah, apalagi semua, ya. Tapi kalau sekedar robek, pakai apa lagi itu? Penang ya? Ya. Dari telinga kita larinya ke hidung dan mulut, sebab itu indikator hewan itu sehat atau tidak sehat. Orang juga gitu, kalau meler kan berarti orangnya apa? Sama sapi ya gitu. Karena kan syarat sahnya hewan kurban itu sehat. Nah dari situ baru larinya kemana Pak? Nah, kita dari depan berarti ya. Larinya kemana? Telinga udah, hidung udah, terus mana? Mata. Jadi mata itu nggak boleh ada sapi yang pakai softland, nggak boleh ya. Jadi dia picek itu apa ya? Buta sebelah aja nggak boleh, apalagi maka kalau ada sapi pakai kacamata suruh buka. Takutnya apa? Gasah ya. Dari situ langsung ke badan. Lihat, perhatikan badannya. Kalau nonjol itu apanya? Tulangnya terlalu nonjol gitu, lalu bahasa kita fikirnya terlalu kurus. Wah, emang mau ngesot ini kan? Buat sot tidak sah kalau terlalu kurus, tidak sah. Baru lari ke buntut. Kemana Bu? Ibu jangan beli sapi. Buntut itu sama kuping, tidak boleh apa? Putus sebelah, apalagi terakhir yang paling amat menentukan kaki. Hati-hati. Saya mantan tukang sapi 16 tahun. Hati-hati. Kaki itu kita kan biasanya nyari sapi yang gemuk ya. Pasti itu udah gemuk murah biasanya kalau gitu. Tapi perhatikan, kaki itu penopang berat badan. Maka kalau hewan kegemukan itu rentan kakinya apa? Cedera. Cedera itu bisa karena dia patah, bisa karena cacat lahir dan sebagainya. Itu tidak sah. Hatta dia patah waktu ditarik mau apa dipotong patah, itu juga tidak sah. Jadi misalnya waktu dipotong kan pada banyak tuh narik ya, tiba-tiba apa? Patah, itu juga nggak sah buat korban. Maka kaki itu paling penting. Nah, itulah fungsi ilmu yang harus kita sampaikan kepada umat supaya agama mereka terkait bab korban itu tidak salah. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Maka ini ayat ini ayatnya orang mondok, orang pesantren, ya.
Tapi kan nggak semua orang mondok ya nyari ilmu di mana saja. Wal muradu wa ta'lim wal irsyad, yang dimaksud dari ayat itu adalah bahwa kalau sudah punya ilmu yang ngajar. Ngajar itu artinya apa? Sampaikan kepada orang. Tinggal nanti kelasnya. Kalau yang mungkin ilmunya masih sedikit ya jamaahnya jangan banyak-banyak, dan kelasnya yang nanti kan ada kelas-kelasnya. Kan nggak mungkin kan guru TK suruh ngajar kampus, tidak mungkin kan. Jadi ada apa? Ada kelas-kelasnya. Kalau cara ilmunya belum banyak ya ngaji kitabnya jangan yang tebel-tebel, yang tipis saja. Tapi kalau sudah alim banget ya monggo yang. Nah, jadi supaya kita nggak terlalu capek ngajarnya. Ya. Jadi komitmennya adalah menyampaikan ilmu, bukan seberapa banyak jumlah orang yang ngaji. Pesantren-pesantren besar itu yang jumlahnya ribuan, tadinya ya cuma satu orang. Tapi karena kewajiban si kiai menyampaikan ilmu, lama-lama dia berkembang. Ya lama-lama itu ada yang setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, bahkan sampai 50 tahun baru dia berkembang. Mana orang kita jarang yang bertahan, dia buka TPA pengennya langsung banyak, buka pesantren pengen langsung apa? Kalau orang dulu kan gitu. Orang dulu itu ngaji, ini Kak Alim nih, Pak Ustadz Agus ya, nggak apa-apa segini udah cukup nih menurut saya. Bahkan kebanyakan menurut saya. Ya. Kalau banyak lagi nanti sumuk ya. Tapi ini yang segini nanti jadi semua, jadi ulama semua kan. Mantep gitu ya. Dipakai ilmu. Yang penting istiqomah. Ya kalau istighosah karena syiarnya nampak dia harus baik. Kalau taklim itu ya tidak perlu banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Ya umpama banyak kan namanya orang banyak yang mau ngaji, apalagi diumumin ya tidak ada masalah ya kalau dia banyak. Ya Allah ya Karim. Wal irsyadu, ini konsekuensi orang punya ilmu ketika dia mengajarkan, akhirnya ilmu itu seperti apa? Petunjuk. Petunjuk itu bahasa agama yang al-irsyad. Maka orang yang memberi petunjuk namanya mursyid. Apa namanya? Mursyid. Bapak, kalau cara istighosah al-Bahri, mursyid di sini ya Pak Ustaz Agus mursyid. Tapi beliau punya mursyid lagi namanya Gus Atik. Itu namanya mursyid. Kalau yang membimbing kita ya ada istilah namanya. Kalau di Arab murabbi. Jadi rabba itu maknanya pembimbing. Jadi beda ya, mursyid dengan murabbi itu gitu. Dosen yang membimbing apa? Skripsi kita namanya murabbi. Itu dasar pertama ada di surat At-Taubah ayat 22 ya. Dasar kedua apa Mas Dian baca? Wa qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la ta'tamuna wa huwa ijabul ta'lim surah Ali Imran 187. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 187, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk mengajarkan syariat. Baik. Saya mau bongkar kepalsuan pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Ini saya ngomongnya agak secret, agak rahasia. Kepalsuan Taurat yang sudah ditahrif sekarang. Jadi kalau kita ditanya bagaimana kitab Taurat yang sekarang, jawabannya kitab Taurat yang sekarang itu apa? Sudah dipalsu. Ada dua pokok-pokok inti pemalsuan Taurat. Yang pertama, kalau Bapak ngelihat kitab Taurat sekarang, tidak disebut itu sorga neraka, nggak ada. Tidak disebut al-ba'tsu, al-hasru, al-jasru, tidak disebut semua. Sirat tidak disebut.
Pokoknya pokok-pokok penting dari informasi agama terkait nanti di akhirat itu tidak disebut di dalam kitab Taurat. Padahal itu apa? Ahammud dalalah, sepaling pentingnya apa itu? Petunjuk ajaran tauhid. Tapi di kitab Taurat tidak disebut. Yang sekarang ya, yang sudah di. Terus di bab terakhir Tauratnya yang sudah dirubah itu menyebut wafatnya Nabi Musa. Itu kan aneh sekali. Kok ada kitab diturunkan sama sosok Nabi itu, tapi disebut nabinya apa? Meninggal. Kan aneh sekali. Siapa pelakunya? Pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta Yahudi. Saya nggak tahu pendeta yang Nasrani. Pendeta Yahudi itu sering berbuat tidak senonoh sama jamaahnya. Maaf ya. Jadi di tempat ibadahnya orang Yahudi itu ada jamaah yang diperlakukan tidak baik. Kemudian ketahuan sama umat. Nah, dalam kitab Taurat itu ada yang namanya ayat apa? Rajam. Ayat apa? Rajam itu berarti pelaku itu nanti harus dimatikan itu. Karena pelakunya adalah pendeta, maka ayat yang terkait rajam dibuang oleh mereka. Itu fakta. Ternyata orang Yahudi itu sedari awal ya, setelah wafatnya Nabi Musa itu memilah-milih ayat. Kalau ada ayat yang langsung berkenaan dengan pendeta, maka dia tidak sampaikan. Wah, ini kena saya. Begini. Ini sekarang ada fenomena ustadz namanya. Fenomena apa? Kalau ada ustadz ngaji, tapi cara baca kitabnya dia tidak runtut, loncat-loncat gitu. Wah, ini kan kena ustadznya ini apa namanya? Misalnya ada ustadz pelit ya. Di sini ada ustadz pelit ya? Tidak ada ya? Cara ada ustadz pelit, ayatnya jelas itu. Alladzina yabkhulun. Itu gak enak kayak gitu. Lagi bahas itu tiba-tiba, wah ini kena saya ini. Dia sadar kalau dia pelit. Mohon maaf besok saya tidak bisa masuk karena saya ada acara. Menghindar supaya tidak ketemu apa? Atau umat itu dibohongi, maaf, tidak dibahasnya ayat itu, akhirnya loncat. Ini juga menurut saya sama orang Yahudi, menyembunyikan ayat. Artinya ayat itu tidak boleh disembunyikan. Nah, apa yang kita dapat dari Allah itu harus disampaikan. Itulah layak balighu anni walau apa? Ayat. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Walaupun ayat itu akan kena diri kita. Sekarang gimana? Ada ustadz pelit nasehatin orang supaya jangan pelit, gimana kira-kira? Tolong ibu-ibu jangan pelit ya. Tapi yang ngomong pelit, gimana kira-kira Bu? Itu jangan ibu bilang, bagaimana saya nggak mau pelit, ustadznya aja pelit. Jangan begitu. Ibu nggak boleh ketularan ustadz pelitnya, jangan. Kalau dia kan hanya tugas apa? Menyampaikan. Walaupun kurang ideal. Yang ideal itu ada ustadz ngomongin apa sifat pelit, pada saat yang berbarengan apa? Ustadz itu tidak pelit. Nah, itu yang paling ideal. Tapi kan nggak terus jadi, maaf saya nggak ngaji lah gara-gara saya pelit, kan nggak gitu. Urusan pelit nanti urusan dia sama Allah kan gitu ya. Tapi yang ideal, ustadznya berobat dulu jangan pelit, baru sampaikan kepada siapa? Menurut bapak-bapak saya pelit nggak? Halo. Nah ini harus. Saya. Pak Ustadz Sarin pernah nggak saya bagi uang? Berarti saya pelit kan? Hah? Pak Jiadi pernah nggak saya bagi uang? Berarti saya pelit. Kok bisa?
Jadi ini Yahudi, sekarang Nasrani. Ada 4 tokoh itu yang pendeta besar itu yang dia malah gak pernah ketemu Nabi Isa. Yang kita kenal sebagai Matta, yang diberanikan sebagai Matius. Nama aslinya siapa? Matta. Yang kedua Luko pakai ok, yang diberanikan sebagai apa? Lukas. Ada Yohana, yang diberanikan sebagai apa? Yohanes. Terus ada lagi apa? Satu lagi? Mata udah, Lukas sudah, Yohana sudah, satu lagi apa? Marko yang diberanikan sebagai apa? Markus. Itu menjadi pendeta, tapi bukan Hawariyun ya. Hawariyun itu yang mendukung Nabi Isa. Lebih tepat hidup setelah zaman Nabi Yahya. Semua Injil itu dirubah sama dia. Maka produk Injil yang sekarang itu ada, kita sebut sebagai Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes. Bagaimana ada kitab agama Nasrani tapi disusun oleh orang yang tidak pernah berjumpa dengan apa? Nabi yang diamanatkan kitab Injil. Maka disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun. Maka wajib hukumnya kalau punya ilmu disampaikan. Terus dalil ketiga, waqallahu ta'ala wa inna fariqam minhum la ya'tumuna al-haqq wa huwa ya'lamun. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 146, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Terus wa huwa tahrimul lil kitmani kama qala ta'ala bisyahadah wa may yaktumha fa innahu athim qalbuha. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah 283. Yang artinya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan bagi siapapun yang menyembunyikannya maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Wala yahbas syuhada'u idza madu'u. Itu di tengah-tengah ayat yang ayatnya panjang. Di akhir Baqarah itu ada ayat panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allama Allah falyaktub wal yumlil ladzina 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an. Itu wa la yahbas syuhada'u idza madu'u. Persaksian itu adalah kebenaran. Ada orang dituduh zina, tapi tuduhannya itu tidak dibenarkan karena ada saksi, karena tidak ada saksi. Berarti saksi itu memegang peran penting atas apa? Kebenaran dan kezaliman. Maka itu ketika kita menjadi saksi, jangan kita sembunyikan persaksian kita. Sama saja kita menyembunyikan ilmu. Ya, Bapak ini kalau sudah tahu kebenaran, bilang itu kebenaran. Jangan pura-pura nggak tahu. Sebab nanti di akhirat itu dituntut. Ada orang dibunuh, namanya Pina. Di mana itu Pina? Kok tahu? Sama pacarnya namanya siapa, Bu? Ada saksinya? Ada, pasti ada saksinya. Umpama ada saksinya itu kan nanti ya pelaku jadi jelas itu ya. Ini kan saksinya kan kayak, nah ini betapa beratnya problem kriminalitas itu kan saksinya. Ternyata persaksian dalam agama itu satu hal yang pokok sekali.
termasuk saksi nikah. Ada yang jadi pernah saksi nikah? Biasanya ustadz yang sering jadi saksi nikah ya. Dibeliin batik satu sama panitia biasanya yang bagus ya. Terus jadi apa? Nah, sebetulnya yang hadir semua saksi. Cuman kan kalau yang hadir itu jadi saksi semua kan nggak muat ya. Jadi wakili 2 orang. Kadang-kadang penghulu belum nanya, yang belakang sah. Yang belakang tuh, yang tercatat hanya 2 kan. Nanti itu ditanya, bener sah nggak itu pernikahannya itu? Ya Allah, Ustaz, langsung pernah jadi saksi kan? Dikasih uang? Oh enggak, Masya Allah. Mestinya dikasih uang karena saksi itu mahal sekali, ya. Menyangkut jangan dibiayai. Dan saksi itu harus orang yang adil, yang berilmu. Cuman fenomena orang sekarang, orang modern, saksi itu yang keren. Loh, keliru. Coba lihat pernikahan orang-orang soleh, pasti saksinya ulama-ulama besar itu. Bukan jenderal, maaf ya. Kalau kita apa? Jenderal. Yang mungkin nggak tahu ilmu persaksian, ya. Nih, besok kalau ada yang nikah nih ada Pak Ustadz Agus, Pak Ustadz Bukrot, Pak Ustadz Mub, ini saksinya. Tapi dibiayai saksinya, jangan batik doang. Ya. Karena persaksian yang bersangkutan itu menjadi apa? Tanggung jawab sah atau tidak pernikahan itu. Penghulu itu tinggal nyatet doang. Paham ya? Maka saya kalau ditanya mau jadi saksi nggak, sebetulnya nggak mau. Karena saya akan apa? Mendingan tantangannya datangnya pas sudah resepsi. Tapi orang nggak sampai ke sana pikirannya. Ya nanti kalau ada jodoh gitu nyari saksinya Ustadz ya. Jangan apa? Jangan jenderal gitu. Itu orang kita kalau disebut saksinya menteri anu kayaknya keren ya. Dia tahu hukum apa. Jadi haram hukumnya menyembunyikan persaksian. Ini kata Kiai Muslim, wa huwa tahrimun lil kitman. Kalau ibu pernah menyaksikan peristiwa itu dan ternyata ibu dimintakan persaksiannya, haram hukumnya atau berdosa hukumnya apa? Kalau ibu tidak apa, mau bersaksi atas peristiwa itu. Ingat, makanya kalau ada tabrakan ya ditonton, mendingan apa? Kabur, takutnya apa? Pak Ustadz dapat musibah, saya nggak tahu. Rumah saya kan jauh, ada saksinya nggak? Tapi nggak viral ya. Nyebrang ya Ustadz ya. Ada saksinya nggak banyak? Ya, peristiwa itu kan benar nggak terjadi. Ya, tapi kan nggak mungkin beliau merekayasa, masa merekayasa juga. Oke, lanjut. Siapa yang menyembunyikan kebenaran persaksiannya, maka orang yang hatinya bermasalah itu, ya, bahwa atibul qalbu. Terus dasar yang berikutnya. Waqala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan. Surah Al-Fusilat 33. Yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh. Ini di banyak kitab ayat ini sebagai dasar muazzin. Muazzin itu apa ya? Orang yang mengumandangkan azan. Di banyak kitab ya. Tidak ada ucapan yang paling indah, yang paling bagus, yang paling hebat itu kecuali ucapannya orang yang mengajak sholat. Kalau di kitab yang terkait itu langsung apa? Menyebut kepada muazzin. Itulah kenapa muazzin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak itu kemuliaan yang Allah berikan. Termasuk nanti muazzin itu di akhirat itu nanti lehernya panjang-panjang, seperti sowan. Gak usah mikirin jauh-jauh. Terus muadzin itu nanti di dalam kubur itu jasadnya utuh, mengeluarkan aroma wangi. Dengan catatan muadzinnya bukan mencari apa?
popularitas sama materi. Jadi dia bukan muhajir karena pengen nyari bayaran, bukan. Tapi kalau dikasih orang, kan ya. Beda profesi dengan apa? Maka itu muhajir bukan profesi. Sebab kalau profesi itu hitungan 1 jam berapa, 1 menit berapa, itu namanya profesi. Saya tanya, Ustadz profesi bukan? Lah, bukan. Profesi saya itu bapak rumah tangga, kepala rumah. Enggak, bapak rumah tangga, bener saya. Bener. Sebab saya nganggur. Lah, itu bingung. Saya nganggur. Beda sama yang ini kan ada profesi pekerja, saya enggak. Nah itu Ustaz, ini bukan lagi tugas ngajar, ini bukan profesi. Kalau profesi itu saya harus tanda tangan dulu, MOU dulu, Pak Ustaz harus bikin lah. Sak menit wanita. Itu kalau dia profesi. Tapi saya tidak profesi. Terus pokoknya waktunya dapat, cocok, berangkat. Malam Rebo yang lalu saya pulang ngaji 2 jam, bendahara ini nggak datang. Coba ibu bapak Ustaz cari pikirin, bendahara itu kan termasuk makhluk terpenting di acara-acara begitu. Makhluk terpenting itu Pak Ustaz kebetulan ya. Jadi saya ngaji itu, oh bendahara Pak Jandi kemarin nggak datang hari Sabtu. Makanya saya ada kurang semangat itu Pak. Nah ini cerita malam Rebo yang lalu ya. Jadi pas saya ngaji 2 jam ya, itu bendaharanya nggak datang. Ya Allah, begitu saya pulang udah nggak ada makanan, ya cuman air aku. Bayangin ngaji dari habis isya sampai jam 10 malam. Pulang itu salamannya halus semua, nggak ada yang nyangkut sama. Ya saya pulang saja. Itu karena saya bukan profesi, ya nyelau saja. Masalahnya bukan di saya, di jamaah kalau itu. Malam Rebo yang lalu. Nah, malam Rebo barusan semalam saya datang lagi. Loh, kalau saya profesi nggak bakal mau datang. Tapi saya berangkat lagi. Semalam udah ada pendingan. Bendahara ini datang. Kuenya ada, pulangnya nyangkut tuh salaman. Masalahnya lagi, kenapa dia nggak kasih double? Itu masalahnya itu. Berarti dia punya utang satu majlis. Tapi karena saya itu bukan profesi, ya sudah. Lelakon saya seperti itu. Itulah kenapa kalau Ustadz Kang Muklinya harus kaya, antisipasi kasus-kasus kayak begitu. Kalau Ustadznya misalnya di rumah misalnya istrinya nggak punya beras, anaknya nangis nggak punya jajan, begitu dah nanti ya mah ngaji dulu, ternyata nggak apa, nggak nangis. Itu dikali pun jadi Ustadz pakai itu. Ya Allah, ya Allah. Tapi ayat ini hakikatnya bukan buat azin doang, tapi buat siapapun yang menyeru kebaikan. Sekarang formatnya banyak, bukan suara lagi, tulisan. Dari informasi mengajak ngaji, informasi mengajak zikir, itu tidak ada ajakan yang paling spesial kecuali ajakan itu. Waman ahsanu qaulan, kalau dulu qaulan, kalau sekarang bukan qaulan lagi, tapi berupa apa? Tulisan yang di-forward ke banyak orang. Mimman da'a ilallah wa amila shalihan, yang mengajak orang untuk bisa apa? Ya berbuat baik. Kalau kan orang berbuat baik itu kan harus diajak gitu. Ya kan? Saya tanya, kalau istighosah nggak diumumin pada datang nggak Pak? Ya tidak kan? Oh diumumin aja nggak datang, apalagi nggak diumumin. Maka capek sebetulnya, ngumumin tuh capek Ustaz. Capek banget, pegel. Yang menurut saya militan itu nenek-nenek. Militan itu menurut saya, taklim itu nenek-nenek. Wah, nenek-nenek. Masya Allah, ngaji jam 2 loh. Habis zuhur baru assalamualaikum, langsung mic-nya diambil itu. Siapa ingin ke surga? Nenek-nenek itu loh, pakai mic tengah hari bolong.
1 jam khusus manggil doang itu. Ya Allah, yang datang 5 orang. Tapi militer, ya udah nenek-nenek kan berarti manggil itu udah tahun berapa itu? Tapi betapa istiqomah. Itu nenek-nenek saya yakin nggak tahu ayat ini. Tapi yang dia yakini bahwa yang dia panggil adalah orang yang nanti berharap orang itu akan mendapat kebaikan. Itu militan. Maka kalau istighosa al-bahri nggak militan, kalah sama siapa tadi? Pentingnya militansi itu penting sekali, ya. Bagaimana ini Pak Ustadz, ini kawan-kawan al-bahri sudah militan semua belum? Belum. Harus kita bawa ke Kopassus di jantung. Jadi pengurus al-bahri harus dibawa kemana? Kopassus. Militansi itu artinya dia tidak dibayar, tapi apa? Dia meyakini ada sesuatu yang dia akan dapat. Lah siapa opomane dibayar. Ya, tapi jangan berharap bayaran dulu, kan kita sedang membangun menjadi besar. Nanti serahkan Allah yang kasih itu semua. Ini saya bukan pesan sama Pak Ustadz aku suruh ngomong itu, enggak. Ini kebetulan ayatnya pas banget ya. Tidak ada ajakan yang paling spesial kecuali ajakan untuk orang berbuat apa? Baik. Terus ayat berikutnya. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Terus? Udah sih itu. Wa qala ta'ala wa sampai hikmah doang gitu. Oh, terakhir wa qala ta'ala wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Dalam surah Al-Baqarah 129, dan mengerjakan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah. Oke. Kiai Mustafa Bisri ya, ketika menafsirkan ayat ini, ayat berapa tadi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil surat An-Nahl ayat 125. Beliau alim tafsir. Ayat ini itu seperti kernet atau seperti belanting sapi. Kernet itu kayak menyimak gaul-gaulnya Gusmus. Kalau kita ngajak orang, ayo ngaji, apa mau datang? Kita itu kayak kernet tuh lah, monggo, Badung. Itu kernet itu kan harus kayak gitu, menawarkan bis itu dengan cara yang apa? Lemah lembut, monggo, ada AC-nya, dapat snack, gitu deh. Tapi kalau penumpang ditawar, ayo naik nggak kalau gue tak antemin kan malah gak naik gitu. Itulah yang kita sebut al-hikmah. Jadi menyeru orang itu ada ilmunya, ada caranya dan ada ilmunya. Kurang apa sebetulnya majlis ini ngajak orang? Kita maaf, ibu-ibu ada yang terancam nggak diajak istighosah di sini? Ada yang terancam nggak? Misalnya gini, nggak ikut istighosah nanti gak dikasih bansos, kan enggak? Nggak ada dong, nggak ada urusan. Kegiatan tidak pernah mengancam. Ini yang sudah dilakukan oleh penggerak-penggerak al-bahri sudah benar semua, memberitahu, mengajak, bahkan dia disponsori dengan ini ada bahasanya hari ini. Sponsor yang menurut saya Masya Allah. Yang paling susah itu sama Pak Ustadz Agus nanya, nomor rekeningnya berapa? Saya kalau minta nomor rekening pasti nggak bisa. Saya minta nomor rekening. Ya kali waktu mungkin saya ya pengen bantu lah. Tapi beliau tidak pernah ngasih tahu nomor rekening. Untung nggak nunjukin nomor rekening kamu pilih. Saya punya kalau kamu pilih.
Ya, bahwa saya datang, bahwa saya diminta bantuannya untuk ya sekedar memberi sehuruf dua huruf, iya. Tapi kalau saya ada rezeki kan saya mau bantu juga dari yang lain, masa nggak boleh? Boleh nggak? Boleh. Biasa aja dong ngomong boleh dia. Jangan ada tekanan, nanti saya terancam. Terancam saya malah gak datang. Ya mungkin saat saya datang rezeki saya lagi melimpah, gitu kan? Nah kalau lagi nanya rekening itu sebetulnya saya lagi ada banyak duit. Malah pulangnya malah dibagi duit lagi. Duit saya gak laku kalau begitu. Sekarang kan nggak perlu ke ATM, dia di HP ada uangnya, ada. Ini di atas 50 juta loh isinya ini. Lumayan loh. Ya, mau saya transfer ibu. Ibu bukan pimpinan Al-Bahri. Artinya apa? Ajak orang untuk berbuat kebaikan dengan ilmu. Caranya kalau orang dengan ilmu itu ngajaknya berlemah lembut, hikmah. Wal mau'idhah. Nasihat itu ya harus dengan yang santun itu, al-hasanah ya bahwa ada orang nasihatin dengan keren itu yang mungkin beda lagi lah fatwa. Bahkan ini yang paling telak kita di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi terakhir 100. Allah mengajarkan Nabi itu bahasanya wa yu'allimuhum. Jadi Allah langsung gurunya, tapi lewat malaikat. Kalau di surat An-Najm namanya apa? Allamahu syadidul quwa dzu mirrah. Jadi Allah mengajarkan siapa? Nabi, tapi lewat malaikat yang sangat alim, Dzumirrah. Dzumirrah itu maksudnya siapa? Allamahu syadidul quwa itu maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi itu seringkali mendapat wahyu itu lewat perantara malaikat yang cerdas. Siapa namanya? Jibril. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi? Tidak mungkin Allah mengajarkan yang macam-macam yang manusia itu menolak. Masalahnya ketika agama sudah disampaikan oleh Nabi, aplikasinya itu yang jadi bermasalah. Ada orang ngajinya cuma di lampu merah doang. Tahu orang ngaji di lampu merah? Jadi ngaji di lampu merah itu begini, dia lagi naik motor, kemudian di lampu merah itu ada pengajian masjid tuh. Babi halal. Dengarnya begitu. Belum begitu Ustaz ngomong babi halal, Ustaznya batuk. Keburu lampu hijau, akhirnya dia jalan. Sampai di rumahnya dia bilang babi halal. Padahal tuh Ustaz tadi apa? Belum selesai ngomongnya, ada bilanya itu, bilanya itu kepotong sama batuk. Banyak orang sekarang itu salah mengaplikasikan ilmu karena ngajinya seperti lampu merah. Apa maksudnya? Ngaji itu kudu tuntas. Ngaji nggak tuntas seperti orang apa? Ngaji di lampu merah. Komponen ilmu itu banyak sekali. Maka itu kalau ngaji nggak tuntas, jangan memberanikan diri menyampaikan ilmu yang ribet-ribet, yang gampang saja. Sehingga nanti kalau kita sudah berhadapan sama yang ribet-ribet, yang dakoik gitu, ya tanya sama yang lebih alimnya. Inilah keutamaan orang yang mengajar. Penjabaran ayat itu masih bersifat ijmali, masih sifat global. Nanti bagaimana Nabi mengurai ayat itu secara panjang lebar. Termasuk begini. Ustaz ya, guru, kiai, muallim, namanya banyak sekali. Ajengan, abuya adalah makhluk pilihan yang dia keluar dari rumah kemudian masuk lagi, selalu ada malaikat yang menjaga. Itu uraian dari Nabi, tapi waktunya nggak cukup kita bahas. Yang akan datang kita bahas apa? Dasar-dasar yang ada di dalam hadis. Wa ammal akhbaru wallahu a'lam bishawab. Ini pembukaan cukup segitu dulu maksudnya. Mestinya ada satu kitab lagi tapi mulai gelisah ini kelihatan bapak-bapak. Hah? Syarat. Nanti bulan kapan-kapan kita lanjut lagi akhbar ya. Wa ammal akhbar ini menyangkut dasar-dasar kemuliaan orang apa?
menyampaikan dari hadis. Tandem Pak, wa amnal akhbaru wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ustaz Sarif. Itu mic-nya itu kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah saksi. Namun sebelum bertanya, dengan ngantuk serasa pantun. Ini berkenaan profesi Ustaz. Ya, baik. Pakai kemeja warna putih. Kemeja dipakai karena bersih. Kami bekerja tanpa pamrih. Tapi kalau ada boleh dikasih. Satu lagi, anak rusak, anak manjangan. Dikekepin karena dingin. Minta manjangan, kalau diamplopin kita kantongin. Nah, ini pertanyaannya. Ini perkenalannya dengan saksi dan berkaitan dengan saya sendiri. Waktu itu tahun 93 saya masih jadi RT dan 394 tuh. Jadi ada orang yang menikah tapi udah matang. PRT, ini ada yang mau nikah. Oh silahkan, minta surat. Begitu saya cek, ternyata si bapak walinya ini itu Kristen, sama dengan nikahnya dengan orang Islam. Begitu saya cek semuanya, saya gagalin. Saya langsung waktu itu ke Amil, Amil waktu itu Amil Boi almarhum. Pak Amil, jangan diterusin, sebab walinya ini masih beragama Kristen. Nah di situ habis saya diserang sama keluarga Kristen itu. Saya bilang terserah, saya udah nyampein fikihnya bagi agama kami. Akhirnya dikasih solusi sama Pak Amil. Jadi yang walinya ini sahadatain, dimasukin Islam karena dia mewalikan wali anaknya. Nah di saat itu terjadilah namanya akad nikah. Itu terjadinya di kantor KUA. Saya penasaran, kalau orang Betawi kan gitu, penasaran bisa begini. Nah nyampe di sana itu saya ada di situ, cuman nggak masuk ke dalam lingkungan Ruangan pernikahan. Nah ketika saya di luar itu saya dengar memang syahadat, bapaknya ini bersyahadat dia masuk Islam, kemudian menikahkan anaknya, ijab kabul selesai. Setelah itu kayaknya kembali ke laptop gitu. Nah pertanyaan saya ini, apakah saya selaku katakannya penguasa lokal yang mempunyai kemampuan untuk mencegah, sudah lakukan pencegahan, kemudian kebenaran itu diketahui dan dikasih solusi, tetapi hadir, tapi saya dengar nggak masuk dalam ruangan, tapi saya dengar masalah itu. Nah pertanyaan ini, apakah saya termasuk saksi dusta ya, bohong, ataukah saya kena dosanya apa, ataukah pernikahan itu sah? Allah SWT. Itu pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya saya rumuskan dulu ya, karena pertanyaannya kan ada cerita yang pantunnya dua. Saya rumuskan dulu. Ini ada pernikahan ya, bla 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 bla. Mungkin pertanyaannya yang pertama begini ya, sah nggak pernikahan orang itu? Pertanyaannya, kalau kita mau tambahkan pertanyaan, ketika walinya yang non muslim itu akhirnya disuruh syahadat, yang pertama. Justru yang ditanyakan sama Pak Ustadz Sari ini mengenai persaksian. Itu persaksian apa? Persaksian palsu atau bukan? Enggak, yang Pak Ustadz Sari persaksian tentang apa? Nikah. Ya terkait apanya?
Iya. Iya. Bersaksi terhadap. Hah? Saya mengetahui. Enggak persaksian atau saya tahu bahwa dia non muslim apa saya tahu bahwa dia apakah itu ada maksud objek persaksiannya apa? Awalnya non muslim. Oh, jadi lebih tepat kepada saksi wali yang non muslim itu. Ya, Pak Ustadz saya tahu bahwa dia non muslim gitu kan? Ya, awalnya Terus masuk Islam. Masuk itu kita ini apa termasuk saksi di situ apa enggak? Enggak ada, Pak Ustadz Syarif tahu itu kan, tapi Pak Ustadz Syarif nggak dihadirkan di situ. Itu lebih tepatnya persaksian itu saja ya. Tapi saya lebih kepada sah nggak pernikahannya itu. Nanti kan kalau misalnya sah, konsekuensinya akan begini. Kalau tidak sah, nanti baru merembet ke saksi. Ya, paham nggak maksudnya? Hah? Sebab mau mendudukan persoalan Pak Ustadz Syarifnya saksi loh, saksi apa gitu ya? Saksi apa Pak? Bukan saksi nikah. Bukan saksi mengetahui bahwa walinya tadinya non muslim itu saja kan? Itu kan nggak perlu kalau saya lebih kepada sah nggak pernikahan itu ketika walinya tadinya non muslim, seketika dia bersyahadat yang penting sah sebagai wali, sah nggak begitu pernikahan? Itu yang menurut saya mungkin bisa ditanyakan ya. Kalau masalah persaksian saya kira enggak aman. Sah nggak itu begitu? Sah nggak? Jadi dia pokoknya bersyahadatnya itu yang penting apa? Sah jadi wali gitu aja kan? Berarti kan sah nggak perwaliannya? Ada yang bilang enggak. Terlalu maksa. Iya, terlalu maksa berarti sah. Ya, enggak sih. Nah, itu. Jadi gini. Disinilah perannya ilmu ya. Nah, saya, Pak Ustadz Gibran gimana? Sah apa enggak pernikahan dari wali yang bersyahadatnya dadakan itu? Wallahu a'lam. Pak Ustadz Mabdin? Saya pun jawabannya belum berani sekarang ya, karena untuk menjawab kasus seperti itu harus ada apa tadi saya bilang? Saya ngelugin tadi nggak ketemu-temu. Lagi ada di mana? Nggak ketemu saya. Kalau ada sesuatu yang saya ngeludingnya nggak ketemu, saya nggak berani jawab. Ya. Tapi untuk jawaban pertama saya itu, mudah-mudahan nggak keliru ya, itu sah. Saya mau kiaskan dengan dalilnya Mu'adz, dalilnya hadis Mu'adz waktu dikirim ke Yaman. Jadi waktu Mu'adz dikirim ke Yaman itu kan untuk memerangi orang di sana. Yang salah satunya itu ada orang dibunuh oleh Mu'adz padahal dia sudah syahadat. Ingat gak di Riyadhus Shalihin ada hadis itu? Yang pernah ngaji Riyadhus Shalihin pasti tahu. Nah, akhirnya berita dibunuhnya orang itu viral sampai ke telinga Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggil Mu'adz, Mu'adz kenapa kamu membunuh orang itu padahal dia sudah bersyahadat? Nah, terus kata Mu'adz, ya Rasul, saya tahu syahadat dia itu cuma karena dia tidak pengen dibunuh. Gitu. Jadi kan kalau dia tidak bersyahadat dibunuh sama Mu'adz ya. Tapi karena memang Mu'adz sudah pegang pedang, baru dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Jadi syahadatnya itu syahadat karena supaya tidak dibunuh gitu saja. Apa kata Nabi? Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu sudah zalim. Yang harus kamu tangkap itu apa yang dia katakan saja. Urusan hatinya itu sama Allah. Itu kalau di kitab Riyadhus Shalihin aja. Jadi urusan hati orang itu urusan dia sama Allah saja. Yang penting kelihatan di mulutnya dia bersyahadat. Jadi saya berpedoman pada hadis itu sementara ya. Nanti kalau salah saya ralat lagi. Sementara pernikahan sah. Walaupun mungkin setelah nikah besok pulang dari KUA dia kafir lagi. Wallahu a'lam. Berarti aman. Ya aman. Sementara tapi ya, nanti kan saya cari yang menguatkan gitu.
Pak Ustadz, ini sebetulnya kitabnya dua ya. Kitab satu lagi apa namanya? Safinah baca langsung. Ini ada kitab kedua nih, cepat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah taala wa ada manaqaw barakati ulumi bidarain ya rabbal alamin wa ya baca. Ini kitab fikihnya kali ini, Safinatun Hajar. Faslun surutu ajzail hajari tamaniyatun. Ini mekanisme istinja. Istinja itu berarti apa? Cebok, orang Jawa bilangnya cebok. Cebok menggunakan batu atau yang sejenis. Gini. Mana yang lebih abdol? Cebok pakai air apa pakai tisu? Oke, benar itu ya. Mana yang lebih abdol? Cebok pakai air atau tisu sama air? Nah, saya ulang ya. Kalau tadi kan air lawan berarti kalah tisunya. Sekarang enggak. Air lawan air plus tisu, mana lebih abdol? Ini udah ngaji belum Safinahnya ini? Ini kita mau bahas ya. Jadi saya bocorin, ternyata lebih abdol pakai tisu dulu baru pakai air ketimbang langsung air. Kenapa Bu? Sebab kalau pakai alat kayak tisu, tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan najisnya. Paham ya? Kalau pakai air kan tangan kita langsung kena najis. Tapi kalau pakai tisu, nah jadi istilahnya kalau air itu sebagai pembilas ya. Nah, yang kita mau bahas ini sekarang alat bersuci selain air. Berarti apa? Zaman dulu apa? Belum ada tisu, zaman dulu pakai apa? Gak mungkin pakai pisang. Boleh nggak pakai pisang? Bisa goreng? Boleh. Nanti ada persyaratan. Kita ngomong yang pertama dulu, pakai apa? Batu. Batu yang dimaksud itu sama dengan air, harus suci. Airnya juga suci, batunya juga harus. Boleh 3 batu, boleh 1 batu tapi 3 sisi. Mendingan mana? 3 batu atau 1 batu tapi 3 sisi? 3 batu. Kenapa? Buang. Ini yang pertama. Syurutu ajzail hajari sama lihat ada 8 ternyata syaratnya. Kalau kita apa? Mau istinja menggunakan alat selain apa? Air. Dan di sini prakteknya ya Pak.